Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam pengadaan. Bertemu dengan saya lagi, Muji Santosa. Kita akan membahas pengadaan dan kerugian negara. Ya, kita bahas yang ringan-ringan dulu lah. Silakan ditanyakan. Oke, kita lihat di Perpres 16 tahun 2018 pada pasal 26 ayat 6 itu dijelaskan HPS tidak menjadi dasar perhitungan kerugian negara. Ini bagaimana penjelasannya, Pak? Sebelum sampai ke sini, baiknya kita melakukan profesionalitas lah, atau memiliki kompetensi dalam membuat HPS, harga perkiraan sendiri, atau bersama-sama melakukan kaji ulang, yaitu dalam membuat HPS sesuai koridor peraturannya, sesuai keilmuannya. Ada kertas kerja dan ada kelogisan, ya, ada kertas kerja, dan sesuai data dukung mengenai harga, yaitu memadai dalam membuat HPS. Jadi ada data pasarnya lah, data harganya. Dengan membuat HPS seperti itu, maka siapapun yang menawar di bawah HPS seperti itu, ya boleh saja, tidak masalah lagi, tidak ada kerugian negara. Yaitu tadi ya, HPS dilakukan dengan apa? Dengan sesuai peraturannya. Ada kertas kerja dan ada data dukung harga pasarnya. Silakan. Oke, sekarang begini, Pak. Kalau menghitung kerugian negara itu bukan dari HPS, terus ngitungnya dari mana? Ya, dihitung dari pembayaran kontrak yang telah terbayar. Jadi kalau belum terbayar ya belum kerugian negara. Jadi dari pembayaran kontrak, yaitu pembayaran kontrak secara total. Ya, secara pembayaran totalnya apakah melebihi harga pasarnya. Harga pasar ini adalah secara kesetaraan informasi lah, apple to apple. Contohnya dengan mempertimbangkan apa? Volume, waktu, supply atau pasokan, demand, permintaan, bahkan motivasi penyedia dan sebagainya. Juga masalah itu kedaluarsa barang juga akan menjadi masalah juga. Jadi kadang tidak mudah, tidak semudah kita bicara tadi apple to apple di kenyataannya ya. Jadi kerugian negara bukan dari nilai kontrak, tetapi dari nilai yang telah dibayar dari kontrak. Yang telah dibayar adalah nilai totalnya, diperbandingkan nilai total tadi yang terbayar tadi dengan harga pasarnya. Kalau begini, ada satu item atau beberapa item di dalam HPS itu yang terbayar melebihi kewajaran harga pasar. Apakah yang sedemikian ini juga merupakan kerugian negara? Ya, kalau HPS tadi kan belum jadi realisasi kan, jadi kita teruskan aja lah. Bila mana ada berapa item atau berapa item di kontrak, ya, dan itu terbayar, item atau berapa item tadi melebihi harga pasarnya. Item ini kalau dicocokkan sama pasarnya, oh ini mahal. Berapa item ini juga mahal. Bukan seperti itu. Seharusnya menghitung kerugian negara itu dari nilai total kontrak yang terbayar dengan harga pasarnya, bukan atas suatu item atau berapa item. Karena berapa item yang lain pun harganya pasti akan murah, karena untuk apa? Ketemu nilai totalnya tadi. Jadi kalau berapa item ini mahal, berapa item yang lain ada yang murah juga. Gitu. Oke, kalau saya tidak salah tangkap, berarti menurut pandangan Bapak dari nilai total kontrak yang terbayar. Nah, sekarang begini, misalkan kalau ada suatu kontrak volumenya 40 meter, tetapi terus kemudian kita bayar 43 meter. Nah, apakah ini kerugian negara? Ya, tadi saya jelaskan secara nilai total kontrak artinya semua volume yang diperjanjikan sesuai kontrak telah dipenuhi, prestasinya sesuai volume dalam kontrak. Selanjutnya, kalau ada item prestasi yang tidak sesuai kontrak, di kontraknya 43, ya, apakah 43 meter ya, tetapi yang dikerjakan 40, artinya volume atau gambar harus sudah sesuai prestasinya untuk dibayar. Ya, tadi prestasinya 40. Kalau pembayarannya 43, berarti ini melebihi prestasi. Ini melebihi prestasi. Ini namanya
kerugian negara ya. Oke, contoh yang lain Pak, misalkan gini, ada suatu kontrak dengan spek XX, tapi prestasinya spek YY yang lebih murah, tetapi terus kemudian dibayar spek XX. Kalau yang begini apakah termasuk kerugian negara? Ya, pembayaran atas prestasi berarti apa? Sesuai volume, sesuai mutu. Ya, ketika suatu kontrak spek tertentu, mutunya tertentu, ternyata realisasinya adalah spek atau mutu yang lebih murah dan dibayar dengan spek yang mutunya tadi yang tinggi tadi, ya maka dengan demikian terjadi kerugian negara itu ya. Oke, yang saya tangkap berarti kalau suatu item dikontrak, volumenya sesuai yang dikontrak yang dikerjakan, kemudian prestasinya sesuai dengan volume kontrak dan dibayar, maka bukan merupakan kerugian negara. Nah sekarang bagaimana kalau item ini dengan sekian volume tadi merupakan harga satuan timpang terus dibayar? Nah yang kayak begini kerugian negara bukan? Ya, kita ulang lagi, pembayaran suatu item yang merupakan harga satuan timpang bukan merupakan kerugian negara, karena kita harus melihat sebagai kontrak secara keseluruhan, bukan atas satu item atau berapa item. Nah, kita lihat ternyata berapa item malah harganya rendah. Ya, jadi kontrak tadi secara total ya di bawah HPS. Secara total yang dibayar ya setara dengan harga pasarnya atau di bawah harga pasarnya. Jadi untuk harga satuan timpang bukan merupakan kerugian negara. Baik. Jadi menurut Bapak makna kerugian negara karena telah terbayar. Kalau belum terbayar maka belum merupakan kerugian negara. Baik, kalau saya mau nanya satu lagi boleh ya? Kalau pengadaan sudah sesuai prosedur nih, sudah sesuai aturan, harga kontraknya pun wajar, kontrak selesai dengan baik, dan pekerjaannya berkualitas, sesuailah kualitasnya. Bahkan untuk penyedia pun tidak besar. Misalkan nih, nilai kontrak 1 miliar, kemudian penyedia untungnya hanya 6% saja. Tetapi dari 1 miliar tadi itu ada 17 juta yang diberikan ke pengelola pengadaan. Apakah yang seperti ini kerugian negara, Pak? Ya, jadi tadi sudah sesuai prosedur, ya kontraknya juga sudah sesuai, dikerjakan, hasilnya bagus, ya. Jadi nggak ada aturan yang dilanggar, prestasinya juga tercapai, namun ada fee yang diterima, namun ada suap yang diterima. Ini bukan kerugian negara, ini adalah perbuatan korupsi. Jadi ya kalau dicari salahnya tadi nggak ketemu, tadi sudah cari salahnya, kontraknya juga bagus. Jadi carilah keserakahannya, bukan sekedar mencari kesalahannya. Ya, di seluruh dunia nggak ada mencari kesalahan itu di berbagai negara dunia. Ya, yang ada dicarilah keserakahannya. Korupsi adalah mencari keserakahan, bukan sekedar mencari kesalahan. Ya. Demikian yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Insya Allah semoga berlanjut lagi di pembahasan berikut. Semoga bermanfaat. Terima kasih.